Benar mata Tuhan. Ketika Daud yang berzina, yang dihukum bukan Daudnya, anaknya. Ibu bisa baca Loh, banyak. ibu nggak tahu nih. Tidak bisa Nih, terlepas ntar. dari satu ayat saja. Nih, Tidak nih. bisa. Karena ini ada hukuman Bu, Tuhan buat kalau Daud. kita bicara tentang hukuman, Bu, setiap manusia itu pasti dihukum dalam kitab Anda. Contohnya yang Tuhan yang jadi manusia aja juga dihukum di tiang salib loh, Bu. Nggak ada yang benar di dalam Sudah kitab Anda selesai, tadi manusia. saya bahas. Sudah Iya, selesai. kalau kita bilang dihukum, Lari ke sana semua kemari. dihukum. Tidak Makanya bisa. kalau ibu bilang semua orang dihukum, semua memang dihukum. Jangankan manusia biasa, Tuhan yang jadi manusia aja udah dihukum. Nah, pertanyaan saya, Anda mengimani Saja gitu? Ibu tidak mengerti bagaimana Ibu Nggak, ngomong kita seperti nggak itu. bahas tentang penyalipan. Saya Makanya tanya, kenapa Ibu di sibuk Tuhan, ke sana? Tidak bisa, makanya kalau nggak sudah kan ibu bilang begini, itu kan semua orang dihukum lah. Memang semua dihukum. Jangankan manusia biasa, anak kecil yang tidak tahu mengapa. Bu tahu nggak dalam kitab Raja-Raja, anak kecil yang cuma bilang botak naiklah botak, itu dimatikan oleh Tuhan Anda loh. Nggak tahu Anda itu? itulah hukum Taurat, Bu. Nah, ngeri kan? Gigi dihukum Taurat. Nah, enggak, kalau ganti gigi mah asik. Ini anak kecil yang nggak tahu apa-apa dibunuh sama Tuhan Anda. Katanya Tuhan Anda agama kasih. Berarti Tuhan Anda nggak kasih. Iyalah, kasih itu hanya untuk orang Israel. Makanya keselamatan hanya untuk orang Israel. Tuhan lu Di luar rasis. Israel. Iya, itu kita Waduh. ngomong Dikatakan rasis. pantas. Jadi Banyak yang baca teman-teman, itu. Tuhannya Baca itu, si Ulangan penakut 64. ini Shema rasis. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini kenapa ini orang? Apalagi dari gurun Membatalkan sendiri dibabat. peraturan Nih, itu. loh, Tuhan kau, Tuhanmu dari gurun itu. Tuhanmu itu dia dari gurun, nggak tahu kau itu. Abraham itu dari Irak. Tuhan kau namanya dari mana coba? Emang kau pikir Tuhan kau dari Eropa? Di surga Kau kawan, baca mau ini. tunjukkan ayatnya Baca. dari surga. Mau kuliah, Baca mau ini. tunjukkan ayatnya Bukan dari cuma surga. Yesus dari surga, bukan cuma Yesus dari surga, banyak yang dari surga. Ini Israel yang kau bangga-banggakan ini. Ini Ada orang siapa Israel dari yang kau surga? bangga-banggakan. Tunjukin ayatnya. Baca. Ada, Mana? nanti aku kasih. Siapa? Baca. Siapa? Aku yang kasih nanti. Kau baca ini dulu tentang Israel. Mana? Nih, kau Yesaya jilat berapa? pantat Israel Aku nih. baca di sini. Nih. Yesaya pasal kelima ayat 7. Sabar dulu, sabar dulu, kawan. Ini penjilat pantat Israel yang akan ditendang sama orang Israel nih. Sabar Mana dulu, ada kawan, orang sabar dulu, Israel kawan. menyembah manusia? Sabar dulu, kawan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara juga di tengah-tengah dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Jadi ini menghasilkan apa? Kebencian, halal darah, suka wik-wik, perselisihan. Wah, Itu orang macam-macam lah. Israel bodoh, itu orang Israel. Maka sekarang iya makanya orang Israel dihajar Tuhan. Tuhan tuh adil. Loh, Bukan katanya kayak negara Israel Israel pilihan Tuhan. Suka berperang dimuliakan. Katanya orang Israel disembah-sembah. pilihan Tuhan. Loh. Israel itu Memang nggak malu malu lagi. Maka Ini si penyambung ini sebentar dia ngomongin pro sama Tuhan, sebentar kontradiksi sama Tuhan orang Israel. Yang mana yang benar kamu? makanya Alkitab itu menunjukkan kesalahan ya. Tadi Itu katanya orang pilihan, sekarang orang terkutukan. Yang mana benar? Coba jelaskan dulu yang baik. Ya makanya ketika Israel salah, dia suka wik-wik, suka membunuh sesamanya, membunuh Nah, orang ini lain. kau bilang Dia tadi dihajar. orang Israel itu dipilih Tuhan. Iya, dipilih Kau Tuhan. bilang tadi, tapi Tuhan itu adil. menye Tuhan Tuhan itu kau adil. ini. Salah dihukum. Mana Tuhanmu adil? Yang berzina Makanya ini Daud, salah kenapa yang dihukum. dibunuh anaknya? Yang berzina lah Daud, kok yang dimatikan Makanya, anaknya? itulah Adil seorang mana Tuhan raja, kau itu? itulah keadilan Tuhan. Raja itu juga Loh. dikatakan sebagai apa? Wakil Tuhan. Makanya ketika berarti kalau Daud raja berzina diurapi nggak oleh apa-apa. Samuel, Oh, Daud kalau itu raja menjadi berzina nggak apa-apa. Tuhan. Makanya Oh, gitu. etimologi Tuhan kamu nggak tahu. Kamu cuma tahu kalau jat. Iya, kalau begitu, kalau raja yang berzina nggak apa-apa sama Tuhanmu gitu. Berarti kalau budak-budak berzina baru dihukum. Kalau raja nggak apa-apa. Ajar itu Daud sampai akhirnya Lah. diburu pedang. Kau baca itu Apa kawan. ini? Udah lah. Bocil. Apa lah malah Aja sawah? lah. Bocil. Apa kau Tunjukkan ini? ayatnya. Bocil. Oi, cuak, Tuhan kau rasis. Pertama kau bilang Tuhan kau cuma milih Israel doang. Giliran ku tunjuk kalau Israel dikutuk sama Tuhan kau. Tuhan itu orang Israel. Tiba-tiba dari Iya. guru ada bilang mengaku Tuhan. Iya, lah kau siapa? Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Siapa Makanya kau? Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa, kawan. Kalau kau mau Tuhan Yesus tapi untuk Israel doang. Makanya Yesus Tapi datang untuk Israel untuk menebus doang. dunia. Woi, tapi berarti Ada terlambat. ayatnya. Telat Kesukaan Tuhanmu bagi dunia telah datang kepadamu, kata malaikat. Ya. Tuhanmu Yesus telat datangnya. Mesias di kota Kenapa telat Daud dia keren datang? banget di Bethlehem, bukan iya, di Pontianak. kenapa? Mana Tuhan keren dilahirkan gitu.
Tuhan dilahirkan tuh keren, mimi susu Tuhan keren gitu. Dua Oh jadi kalau Tuhan, jadi kalau Tuhan dilahirkan tuh, memangnya jangan sendiri. Ada seorang yang mulia, anak mulia diangkat sendiri tanpa ada nubuatan, tiba-tiba punya kitab. Iya, Tuhan dimimi mamanya, diceboi mamanya keren gitu. Keluar dulu ya kawan, udah puasa Wak. Tuhan kalau Kau jangan dulu, jangan dulu. Kau jangan ngasih edukasi bentar. sama yang penonton dari 600 ini. Nggak ada edukasi darimu. Jangan keluar aku dulu. tanya dulu. Paling tidak kamu buat Tuhan. narasi yang benar. Coba. Kacau. Bentar. Kenapa kabur Mana dari hilang bagus ini? Julia? Lanjut Kabur Uni kau. Ripa. Singa dilawan senggol dong. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Dari tadi orang ini hanya berkoar-koar. Dia bilang keren Tuhannya dilahirkan katanya. Tuhannya keren mati gitu. Kalau cuma bicara seperti itu, penyembah pagan juga akan bilang keren Tuhan kita adalah Zeus, keren banget tuh menikahi perempuan keluar anak namanya Hercules, keren lah. Terus itu disebut dengan parameter kebenaran begitu. Benar kalau gitu. Wah Tuhan gua keren tuh lahir di Bethlehem. Tuhan lahir. Maksudnya ibu ngomong Enggak, saya bukan dengan Bu Yulia. Saya dengan Ibu bedakan lah, Bu. Saya bukan dengan Ibu. Dengan Ibu kasusnya beda. Saya bicara dengan orang tadi. Enggak mungkin saya biarkan orang tadi ya. Sekarang ke Ibu lah. Saya cuman begini Bu Yulia, dengan narasi saya. Kasih saya waktu 2 menit ya. Kalau Ibu bilang enggak masalah, nanti enggak apa-apa. Kita enggak perlu berdebat. Saya tuh paling enggak suka mendebat orang Kristen yang jujur dengan keyakinannya. Ibu percaya kalau Tuhan itu menghukum Daud yang berzina dengan mengambil istri Daud lalu diberikan ke anaknya untuk dijinai. Maka Tuhan di situ, Bu, menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Menurut Ibu itu Tuhan yang benar? Jawab saja sudah. kalau menurut saya Tuhan saya tidak pernah salah. Karena dia Allah yang tahu dan dia Allah yang adil dan dia yang mengerti. Nah, bagus. Dan dia tidak Itu pernah jujur. salah Jujur. memberikan Nah, apapun, dan itu saya harus pelajari dulu kisah dari awal. Jadi saya tidak bisa memvonis dulu, dan saya tidak akan menyalahkan karena memang Tuhan itu berkuasa. Ini kena repot Uni. Dia adil, dia lebih berkuasa dari semua yang dia sudah tetapkan di sini. Iya, oke. Oh kan. Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Uesman nih Kristen sama Islam, Bang Uesman sama Bang Apollo. Bentar ya Mbak Yulia. Udah kemalaman, saya ini mau izin dulu. Oh mau kemana? Baru mulai. Mau tidur. Oh mau tidur. Iya iya. 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 Ntar ya Uninya balik lagi. Kan besok libur ini. Saya izin dulu ya. Belum nih. bentar. Nggak, maksudnya gini loh. Saya mau di report ada 250 juta akun lagi di belakang. Tenang. Jadi gini. Jadi gini ya. Assalamualaikum. Jadi gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu Yulia, kita tuh berbeda enggak masalah. Kita enggak saling, kalau Ibu sudah mengakui bahwa memang Ibu percaya dengan Tuhan yang seperti itu, bagi kami ya sudah, it's okay. Kami enggak akan kayak enggak boleh Bu bertuhan seperti itu, enggak mungkin. Sama kayak gini. Ada orang yang mengatakan Tuhan saya itu adalah sendal jepit misalkannya. Enggak mungkin saya larang-larang orang menuhankan sendal jepit, itu urusan orang. Cuman kalau kita lihat adil itu seperti apa definisinya? Contohnya begini, adil itu adalah apakah adil ketika Daud yang berzina tapi dia tidak dimatikan Tuhan, tapi yang dimatikan adalah anak hasil dari perzinahan itu. Nah, anak itu kan kalau secara logika gini Bu, anak itu dilahirkan dia tidak tahu apa-apa, dia belum pernah melakukan dosa. Apa salah dia? Bapaknya yang berbuat dosa, ibunya berbuat dosa. Kenapa dia seolah mati hanya untuk ditulahi oleh Tuhan? Tuhan menulahi anak hasil hubungan Daud dengan Betseba, sementara anak itu punya hak hidup harusnya. Nah, seolah Tuhan hanya untuk menghadirkan anak itu hanya untuk ditulahi, sementara yang berbuat dosa adalah bapaknya. Kalau saya gitu. gini Bu ya, kalau saya gini, di dalam kitab saya itu ada kutuk keturunan. Jadi kutuk keturunan itu, nah Ayat tadi gimana Bu? masalahnya di sini adalah perzinahan. Jadinya walaupun anak ini benar, makanya itu udah perlu contoh kita sebagai orang tua. Jadi kalau dari atas sudah seperti itu, jadi akan kena ke anak gitu. Itu dalam kitab saya. Jadinya adil itu Tuhan adil itu berarti seperti ini. Kalau kita lakukan kebaikan, Tuhan akan membalas kita dengan kebaikan, dan Tuhan tidak mau berhutang. Karena kalau kita sudah melakukan yang baik, Tuhan akan membalasnya. Kalau kita melakukan Membalasnya ke siapa dulu gitu Bu?
dan dia akan memberikan kita sesuai dengan yang kita langgar aturannya. Ya, karena Berarti adil nggak menurut ibu itu? Misalkannya gini, adil nggak gini, suami ibu berhubungan badan dengan tetangga ibu. Yang dihukum adalah ibu. Caranya hukumannya ibu diberikan kepada tetangga untuk disetubuhi lagi. Itu adil nggak gitu? itu kan hukum Taurat, Bu. Itu kan waktu itu Ya berarti adil. Nah, Adil nggak itu? itulah keadilan Tuhan. Kalau Tuhan Oh, sudah jadi menurut ibu menetapkan itu seperti adil. itu, dan Oh, ya misalnya, udah. Bu, ya, Ulangan sekarang 24:16 tadi gimana, Bu? kenapa? Ulangan 24:16 tadi, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, itu gimana? Bertentangan dong? Itu saya belum pelajari karena saya baru baca, saya belum pelajarinya lebih dalam karena saya nggak bisa menyimpulkan dulu. Coba kalau diterapkan hukum Tuhan itu sekarang ya, Bu ya. Bu, Tapi kalau coba di ya, saya bersyukur bukan ya, lanjut. Kalau di dalam perjanjian baru masuk di dalam penebusan Yesus, bahwa kutuk itu dengan keselamatan yang kita diberikan itu diputuskan oleh penyalipan Yesus, itu diputuskan, dan kita boleh hidup yang baru. Tidak perlu lagi kita membawa kutuk keturunan orang tua, keluarga di atas tidak ada, dan oleh dalam nama Yesus itu terputus gitu. Nah, kalau di perjanjian lama itu bangsa Israel waktu itu membawa penebusannya dengan mempersembahkan binatang itu seperti tidak bercacat, tidak boleh ada yang bercela. Seperti kalau orang miskin dia membawa kandang burung, kalau orang yang kaya dia membawa sapi, domba gitu. Nah, itu untuk menebus dosanya dia. Tetapi pada masuk penebusan Yesus, kita cukup Anaknya yang jadi tebusan ya, Bu. Enggak, kalau Daud yang berdosa anaknya jadi tebusan ya, Bu. Anaknya kan dimatikan Tuhan. itu dosanya Daud. Itu dosanya Daud. Iya, tapi anaknya yang nanggung kan. Karena gini, Bu. Daud yang berdosa, anaknya yang nanggung. Gini, Bu, kalau di zamannya hukum Taurat itu tidak ada kasih karunia, tidak ada kesempatan yang diberikan Allah kepada orang. Wah, yang berarti berbuat waktu salah. itu, bentar. Pada waktu itu Tuhan belum memiliki sifat kasih karunia ya, Bu? Ya, belum, karena Jadi baru ya. Jadi Tuhan ini baru memiliki sifat kasih karunia ketika di abad pertama gitu. Apa lupa atau bagaimana, Bu? gini, Bu, saya belum selesai. Jadi pada dalam kasih karunia, misalnya orang membawa persembahan, dia tidak membawa persembahan, dia bisa langsung mati. Karena itulah hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Iya. tidak bisa mungkin dia tidak akan membatalkan hukum Taurat itu. Kalau dia membatalkan, dia berbohong. Nah, Tuhannya sama ya, Bu ya? pada saat Yesus sudah dalam penebusan, itulah zaman kasih karunia. Jadi Ya, enggak, Tuhannya sama kan, Bu? ya kan Yesus itu datang dari firman Allah yang ada di dalam diri. Enggak, maksud saya sama enggak gitu Tuhannya? Saya kok beda sifatnya gitu. Kalau dalam perjanjian lama dia enggak punya kasih karunia gitu, tiba-tiba jadi manusia dia jadi lebih baik setelah dibaptis lagi, Bu. Apa maksud Ibu Tuhan Ibu bertobat gitu? Karena gini loh, bentuk penebusan Allah itu, yaitu hukum Taurat, bentuk penebusannya. Karena Allah itu tegas, Allah itu kudus, dia tidak bisa dipermainkan Ketika di perjanjian lama dia tegas ya. Oh, jadi di perjanjian baru dia sudah nggak tegas lagi. Makanya gini, Bu, Yesus itu digantikan oleh hukum Taurat. Yesus menggantikan hukum Taurat itu supaya manusia, karena Allah itu sudah tahu manusia tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat itu. Allah tuh sangat mengasihi. Tapi dia tetap kasih ya, Bu. Dia sudah tahu kalau manusia tidak mampu ya, tapi dia kasih, tetap dia kasih. Oh, Iya, dia karena mengasihi ciptaannya dia. bukan. Mengasihi. Dia kan tahu kalau manusia nggak bisa ngejalanin hukum Taurat, tapi tetap dia kasih hukum Taurat gitu. Karena itulah Yesus datang. Dia membawa kasih karunia kepada manusia. Baru datang kan, Bu, di abad pertama. Karena dia- Baru teringat dia mungkin, Bu. Oh iya ya, sepertinya Tidak, aku harus memiliki karena dari hukum awal- kasih. Maka karena dia dari datang di abad pertama. Dari awal sudah, Ibu. dari jatuhnya Adam dan Hawa itu sudah membawa dosa kepada semua manusia turunan Adam. Iya. Sudah membawa dosa, dan itu sudah ada nubuatan yang akan membawa kepada kasih karunia itu sudah ada. Dan pada saat Yesus mati pun dia dia masuk ke alam kubur, orang-orang itu memberitakan keselamatan.
Jadi Coba Ibu buka Ulangan pasal 28 ini ya. Coba saya bernarasi ya. Kan Tuhan Ibu tahu kalau ternyata manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat kan. Tapi dia tetap kasih hukum Taurat. Ini Tuhannya kejam banget ya Bu ya. Udah tahu orang nggak mampu masih dia kasih. Kemudian Ibu baca dalam Ulangan pasal 28. Ini saya bukakan ya. Nah, dalam Ulangan pasal 28 ya. Nih Ulangan pasal 28 Bu. Kayak bacakan ya pelan-pelan sama Ibu. Ulangan berapa? Ayat 28 ayat ke-58. Nah, saya bacakan ya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu. Lah, ini Tuhan bagaimana sih, Bu? Ya. Tapi dia tahu kalau manusia tidak mampu. Kenapa dia paksa orang untuk melakukan hukum Taurat? Kan dia tahu kalau manusia nggak mampu. Kenapa dia paksa? Kalau dia nggak dilakukan nanti kupukul loh kalian. Ini kayak gini ya Bu. Ya, ini analoginya gini. Saya kan anak 3 misalnya. Hai anakku, kalian umur 5 tahun harus nggak boleh menangis selama di rumah ini. Padahal saya tahu kalau anak saya nggak mungkin bisa. Namanya anak 5 tahun pasti nangis. Kalau kalian menangis nanti kupukul kalian. Nah, tiba-tiba anak saya menangis. Nah, udah 2 tahun anak saya pukul. Nangis saya pukul. Nangis saya pukul. Udah 2 tahun nih. Ternyata lama-lama saya pikir, wah ternyata nggak bisa kalian ternyata tetap menangis kalian. Ya sudahlah kalau gitu, kalian boleh menangis. Saya aja lah tampar muka saya kalau kemudian, kan begitu Bu analoginya. Sekarang saya gantiannya. Jadi gini Bu, Ya standar silakan. Allah itu kudus. Allah itu sangat suci. Jadi manusia ini sudah sangat tercemar. Jadi mau disatukan dengan Allah itu, inilah hanya pilihan ini. Mau bagaimana Bu? Kita mau bersama dengan Allah di surga, tapi standar kita tidak sampai kepada Allah. Jadi manusia itu akan binasa semua dan mati. Memang harus mati manusia ini karena tidak bisa bersatu dengan Allah. Kalau kita bilang Allah itu kejam, Allah itu yang punya surga. Kita mau paksa Tuhan untuk kita masuk surga, nggak bisa karena Allah membohongi dirinya nanti. Dan kita kalau kena sedikit cahayanya saja sudah mampus kita Bu. Bagaimana kita memaksa Allah supaya kita nih masuk surga? Sedangkan manusia cenderung kepada dosa, kepada kematian. Sudah mati kita ini semua harusnya. Sudah binasa. Bukan Allah kejam, tapi Allah itu suci. Dia tidak bisa disatukan dengan manusia sebenarnya. Kenapa kita harus tuntut Tuhan untuk kita masuk surga? Kita harus benar. Tuhan harus baik. Kita harus menuruti Tuhan harus menuruti kemauan kita, bukan kita harus meminta Tuhan. Kita harus ikuti Tuhan. Kebalikan dong. Bukannya kalian Kristen, bukannya Tuhan kalian yang bentar-bentar. Iya, justru dalam Kristen itu Tuhan yang bertanggung jawab kepada kalian, bukan kalian yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Padahal kata Tuhan ya, Ibu buka Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan ya. Kalau Ibu bilang Tuhan itu kasih hukum Taurat, tapi ternyata tidak bisa dilakukan manusia. Ini Tuhan gimana Bu? Sementara dia tahu kalau manusia tidak mampu lakukan hukum Taurat, tapi dia kasih. Dia ancam lagi, kalau kalian tidak lakukan saya pukul kalian. Padahal dia tahu manusia tidak mampu. Nah Ibu bilang makanya Yesus datang di abad pertama. Iya, dia datangnya terlambat di abad pertama. Ribuan tahun, 4.000 tahun. Tidak ada yang terlambat. Itu yang mati di Sodom Gomora, Noah. Kenapa nggak diselamatin atas nama Yesus? Kenapa dibiarin mati? Makanya jadi Tuhan turun pendosa-pendosa ke dalam dahulu. makanya dikatakan begini Bu ya. Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Berarti semua penjahat zaman dulu tuh di semua masuk surga ya Bu ya? Enak kali ya? Pokoknya Tuhan turun ke dalam kerajaan maut. Iya, Disitulah mereka dia yang masuk ke dalam berdosa, kerajaan Sodom maut. Gomora. Maut itu ya Iya. kematian. Gini Bu. Sodom Gomora, orang di zaman Nuh, suku Amalek. Kan bagi kerajaan maut. Nah, kalau dia masuk surga atau tidak itu kehendak Allah. Saya sama yang kalau bagi saya agama saya dengan misalnya keluarga saya. Bu ke Jeddah, Bu. Karena tergantung kita apa yang kita buat bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan memang sudah selamatkan, tapi ketetapan-ketetapan Ya berarti selamat semua ya Bu? Enggak Bu, saya pengen tahu nih. Penjahat-penjahat zaman dahulu, suku Amalek yang dibantai Tuhan, Onan, Yudas, semua itu selamat nggak Bu penjahat-penjahat itu? kalau itu dia di zamannya
hukum Taurat ya. Dia di zamannya hukum Ya, Taurat. yang zaman hukum Taurat itu selamat nggak Bu? Padahal kan belum beriman kepada selamat semua berarti. Beda beda aturannya karena dia dalam hukum Taurat dia. Iya, orang-orang yang mengimani hukum Taurat zaman dahulu, para penjahat-penjahat, tukang puak, tegar tengkuk itu semuanya selamat ya, karena diselamatkan Yesus kan dengan kematian Karena Yesus. itu dia di dalam zamannya sudah ada hukumannya sendiri dia. Karena dia tidak taat. Waktu Oh, itu jadi dia beda dengan kalian yang di abad pertama. Kalau kalian diselamatkan Yesus, kalau mereka belum tentu gitu ya, karena mereka taat nggak taat. Bukannya hukum Taurat itu nggak bisa dilakukan, Bu? itu kan dia kan tidak taat. Dia tidak taat, makanya dia tidak makanya semuanya akan binasa kalau memang seperti Tidak taat kepada hukum Taurat masuk binasa. Kenapa nggak diselamatin seperti kalian yang diselamatkan Yesus gitu? iya kan dia turun. Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Nah, turun menyelamatkan semua penjahat pada zaman dahulu. Dia memberitakan Injil di kerajaan maut juga. Oh, dia milih-milih lagi orang yang diselamatkan dia, siapa yang di dunia roh gitu. Kalian mau ikut aku nggak? Ayo selamat, Dia gitu. dia memberikan mereka juga memberitakan Menginjili dia. Dia menginjili di dunia roh. Wow. di dunia Berarti dia harus masuk. Berarti dia harus masuk ke dunia roh dulu gitu untuk bisa menyelamatkan ya. Iyalah, orang dia bangkit pada hari ketiga Iya. dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia kalau mau menyelamatkan manusia harus jadi manusia dulu. Kalau mau menyelamatkan dunia roh, maka dia juga harus jadi roh dulu gitu ya Bu ya. Dia kan berubah jadi roh. Dia kan Iya. berubah dari tubuh kemuliaan. Kalau nggak gitu nggak bisa ya Bu. Bu kalau gitu nggak bisa ya. Gini Bu, dia Yesus mati. Yesus seperti kita ya. Kita nggak usah dah terlalu jauh. Kita manusia mati. Tubuh kita ini hancur di dalam tanah Bu. Yang Iya. surga itu roh kita. Enggak, maksud saya itu gini, Bu. Kalau Tuhan tidak seperti itu, dia nggak bisa menyelamatkan ya, Bu. Iya, karena dia sudah Oh ya, berarti ada yang tidak bisa dilakukan Yesus ya. Dia harus melakukan sebuah ritual dulu supaya bisa menyelamatkan hamba-hambanya ya. Ritualnya menjadi manusia, lalu mati, kemudian berubah jadi roh, datang ke alam roh, baru bisa menyelamatkan orang-orang yang dia mau selamatkan gitu ya. karena memang itulah Iya, yang iya. dikehendaki Tuhan. Standar Tuhan itu tinggi Bu untuk Gitu ya. karena memang itulah Iya, yang iya. dikehendaki Tuhan. Standar Tuhan itu Ya. tinggi Bu untuk Saking tingginya standar Tuhan, dia rela untuk menghinakan dirinya ya, Bu. dia tidak Menjemput hinakan diri manusia. karena dia naik ke surga Bu. Dia tidak hinakan Tapi kan dia pernah terhina, Bu, dengan menjadi manusia dan ditelanjangi. dia naik ke Iya surga. kan, setelah terhina, setelah direndahkan dulu dia baru naik ke surga kan. Ibu saya bacakan satu ayat ya supaya Ibu mengerti Boleh. kenapa dia dihina. Jadinya Iya, berarti betul dia dihina, nggak usah dijelaskan lagi kenapa dia dihina. Berarti betul kenapa? dia Gini, dihina Bu. kan. Ini saya mau bacakan satu ayat Ibu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Jadi yang dia lakukan, yang dia ditimpakan kepada dia itu, ini dosanya saya sebenarnya yang harus Ibu yang berdosa, Yesus yang tanggung ya. Ibu nggak bertanggung jawab banget Ibu ya. Ibu yang dosa, tapi Yesus yang tanggung. Kasihan banget Yesus. Tapi nggak apa-apa lah. Memang begitu dalam iman Kristen. Nah, Ibu berpikir seperti itu ya. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri Bu tanpa wah, kasih karunia Ibu Tuhan. itu Kristen. Kalau dalam Islam kita bisa menghapus dosa kita dengan cara Jadi bertaubat tidak Bu. bisa ngomong seperti itu karena Nggak apa-apa. Kita beda. tanpa kekudusan Tuhan Allah itu untuk masuk ke dalam surganya dia itu sangat suci. Jadi Tapi kan perlu yang dikuduskan pembantu Tuhan. bukan Ibu, Bu. Kan Ibu berdosa. Yang dikuduskan kan bukan Ibu, yang dikuduskan kan Yesus, yang dimatikan kan Yesus. Kok Ibu yang kudus? Ibu baca ayat ini enggak? Yang saya baca Nah, ini, apa itu? bahwa pemberontakan Jadi ketika Ibu saya, berdosa, bahwa dosa jadi saya ketika yang dia iya. tanggung. Ya, jadi gini ya. Jadi ketika Ibu berdosa, Ibu banyak dosa nih, kotor badan Ibu kan. Nah, supaya Ibu bersih, maka Tuhan Ibu yang harus dibersihkan dengan dimatikan gitu ya. Tuhan saya kan enggak berdosa. Kan Ibu dosa Ibu sudah dipindahkan ke Yesus semuanya. Jadinya Tuhan Ibu jadi berdosa lah. Dia tidak dosa. Iya, dia tidak berbuat dosa, tapi yang gini loh Bu, saya punya hutang. Tapi- Ibu saya tidak mampu membayar, lalu Ibu menanggung hutang saya. Ibu berhutang atau enggak? Iya, saya berutang. Nah, Yesus itu tidak berdosa, tapi gara-gara Ibu dia jadi berdosa karena dosa Ibu ditanggung dia. Tapi kan dia yang menebus berarti bukan dia yang berutang kan?
Karena dia punya Kan gini loh, kok dia yang menebus, dia jadi tebusan. Kok dia yang menebus, dia jadi tebusan ibu. Ibu yang berdosa, ibu misalnya nih, misalnya merampok rumah orang, misalnya kan, ibu punya dosa tuh. Nah, ibu kudus walaupun ibu nggak ngapa-ngapain, enak ibu memang. Yang dikuduskan adalah Tuhan ibu dengan cara dimatikan. Karena dosa ibu dilimpahkan kepada Yesus. Karena dosa ibu sudah dipindahkan ke Yesus, maka Yesus yang dihukum. Ibu enak, ibu nggak ngapa-ngapain, tapi ibu tetap kudus. Padahal ibu nggak pernah diapa-apain, nggak dihukum, nggak diapa-apain, tetap bersih gitu. Sudah ibu terserah ibu berpikirnya bagaimana ya. Tetapi Loh, salah nggak itu? Satu hal yang ibu yang mau saya 600 orang, sampaikan Bu ya, bahwa Yesus hari ketiga naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saya, dia hidup dan dia Bagi berkuasa. siapa? Bagi Kristen, Bu. Ingat, dan itu Bagi Kristen. Iya tidak buat mati selamanya. buat ibu, bu nggak benar kata ibu, Yesus memberikan tempat buat ibu. Ibu saya mau tanya, di mana dalil kata Yesus dia memberikan tempat buat Kristen itu di mana? Buat kalian gitu, buat ibu di mana dalilnya mana? Dia bilang, Ya mana aku coba? pergi kepada ke rumah Bapa. Aku Rumah menyediakan Bapakku tempat dan bagimu, ya. supaya Tapi itu aku kepada ada Maria di- Magdalena, Bu. supaya aku di mana engkau pun ada. Aku menyediakan tempat. Pada saat dia sudah naik ke surga, dia bilang Itu apa? kepada Aku akan siapa? menyediakan tempat bagimu. Jadi Ya itu Matius kepada 7 siapa? gimana? Ayatnya Matius dia bilang 7? aku menyediakan tempat bagi waktu itu dia sudah Bentar, naik ke Bang. surga, Bu. Enggak, maksudnya itu kepada siapa Yesus berjanji? Yesus berjanji kepada siapa? Ini saya harus cari lagi nih ayatnya. Soalnya Nah, tempatnya. kepada Tapi siapa? ada Maksud ayatnya. saya itu, dari mana ibu bisa tahu kalau itu untuk ibu gitu loh. Ibu ini kan belum tentu mengikuti Yesus, karena saya bisa tunjukkan kata Yesus, cara masuk kerajaan surga adalah dengan cara mengikuti perintah Bapa. Perintah Bapa mana yang ibu ikuti gitu loh. Ya, Kan kita Bapa harus itu tahu Yesus ya, datanya. Bu. Saya baca Bible. Yesus Oh, berarti berarti Yesus adalah Bapa. Oh, jadi ketika Yesus mati di tiang salib, Bapa yang mati. Bagaimana kok muter lagi nih? Lah iya, Nggak, nama berarti yang mati di tiang salib itu Bapa. Nama Bapak Ya, siapa, berarti Bu? ya Yahweh itu ganti namanya jadi Yesus ya, Bu. Berubah nama Bapa ya, dari Yahweh menjadi Yesus ya. Yesus itu lah Bapa. Bapa itu Yesus di dalamnya di dalam Bapa itu Yesus. Berarti Yesus Bapa numpang di badan Yesus gitu. Bapa Bapa itu numpang di badan Yesus. Bapa di dalam tiga itu tidak bisa diganggu. Di dalam tiga. Mau Tunggu, Bapa ada di dalam Roh Kudus juga. Tetap satu. Tunggu, Bapa ada di dalam tiga. Bapa ada di dalam Roh Kudus. Ah. Bingung dia. Salah saya ralat. Nggak usah diketawain, Bang Jeffrey. Tiga di dalam satu. Gak usah diketawain. Iya, oke lagi nih Bu ya. Salah. Tiga di dalam satu. Yang tiga apanya Bu? Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, apanya yang tiga? Maksudnya itu tiga. Yang tapi tiga. jadi satu. Mereka tuh jadi satu. Iya, bentar dulu. Yang satu apanya, yang tiga apanya? Coba jelasin. Itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu aja Bu. Itu di dalam apa itu? satu. Itu apa? Itu apa yang tiga itu? Iya Bapa, Bapa, Putra, Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Ada berapa itu? Tiga kan? Iya. Heeh. Berarti ibu punya Di tiga dalam Tuhan. satu. Di dalam satu. Nah, di dalam apa? Di dalam Allah. Allah itu Allah apa? itu Bang? apa? Ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah itu Berarti apa? gini. Artinya itu? Berarti gini, maksud ibu tuh gini. Yesus, Bapa, Roh Kudus itu Allah atau Tuhan? Tiga-tiganya. Ya Allah. Itu Allah semua. Allah. Berarti ibu punya tiga Allah. Yesus Dia nggak ngerti kan itu apa itu yang Allah itu. turun terus naik ke surga. Dan pada Iya. saat Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Aku mengutus Rohku. Iya, enggak kan ibu bilang tadi, Bapa itu Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Berarti itu Allah ibu tiga ya. Iya, Roh Kalau Allah. Tuhan ibu ada berapa? Kalau Tuhan ada berapa? Ya satu lah Tuhan Yesus Tuhan saya. Tuhan satu. Oh, jadi Yesus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan? Bukan. Itu Roh Yesus itu Roh Allah. Roh Kudus Iya, itu kalau Roh Bapa, Allah. kalau Bapa, Roh Allah, Roh Kudus itu Roh Allah. kalau Bapa? Roh itu tidak berubah. Roh Allah, ya Allah itu. Allah itu Nah, apa, Bu? Allah itu Tuhan atau Allah itu Tuhan bukan? Ya Allah. Bingung dia. Nggak Ya tahu Allah dia nggak. Yaudah, berarti ibu punya dua Allah, satu Tuhan maksudnya. Ibu, kenapa ibu nggak ngerti-ngerti ya Bu ya?
Ya kan ibu, saya bertanya, saya kan orang muslim, saya kan tidak punya Roh Kudus, ibu kan punya Roh Kudus, ibu lah yang menjelaskan, saya kan tidak paham. Gini bu, kalau dalam otak saya tidak bisa saya terima bu, kenapa? Karena kalau ibu bilang Tuhan ibu ada 3, ya udah berarti ibu politeis. Kalau ibu bilang Allah ibu ada 3, ya apa bedanya Tuhan dengan Allah? Berarti ibu politeis, Tuhannya banyak, sama kayak penyembah pagan. Enggak sih, enggak ada itu. Nah, Beda. ibu beda kan? Nah, Karena- kalau gitu, Enggak. Yesus itu Allah atau Tuhan? Yesus itu firman Allah yang dijadikan Tuhan manusia. atau Allah? Dia termasuk Allah bukan? Termasuk ke dalam jenis Allah nggak? Bukan. Oke, Yesus bukan Allah ya guys. Dengar guys, pegang guys, Wah, catat guys. tadi gua Yesus gawat. bukan Allah. Oke, aku catat nih. Tapi Yesus Sabar, Tuhan bukan? Tunggu dulu. Yesus Wah, bukan berubah Allah, lagi. tapi Allah itu Yesus. Oh, Yesus bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Ya, Ya, dengar ya teman-teman, Yesus bukan Allah, tapi Allah itu adalah Yesus. Nah, Bapa Allah atau Yesus? Hmm. udah enggak usah dibolak-balik. Udah itu aja. Loh. Nggak bisa jawab. Tunggu loh, kata ibu kan begini, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Sekarang Bapak itu Yesus atau Allah? Ayo jawab Bu. Apa? Kan Bapak Ibu bilang gini, Yesus bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Sekarang Bapak Allah atau Yesus? Bapa itu Allah. Yesus bukan? Yesus itu firman-Nya yang keluar dari yang firman. Berarti Bapak bukan Yesus ya? Berarti Bapak bukan Yesus ya? Bukan. Oke, bagus. Nah, Roh Kudus, Tuhan, Yesus atau Allah? Roh Kudus itu roh yang pada saat Yesus naik ke surga, dia bilang, aku mengirim seorang penghibur bagimu. Jadi itu Termasuk apa dia? Ini saya catat loh, Yesus itu bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Nah, ini saya catat nih. Nah, Yesus bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Kalau Bapak itu bukan Allah. Bapak Allah tadi ya? Bapak itu adalah Allah. Bapak adalah Allah. Adalah Allah. Nah, tapi bukan Yesus. Bukan Yesus ya Bapak ya? Bingung dia. Bukan Bingung Yesus dia. ya? kenapa? Bapak itu adalah Allah, tapi bukan Yesus. Benar? Yesus di dalam Allah. Yaudah, kalau gitu Yesus di dalam Bapak. Bapak di dalam Yesus atau Yesus di dalam Bapak nih? Mana yang benar? Yesus di dalam Bapa. Oke, Yesus di dalam Bapa. Berarti ketika Bapak menciptakan surga, menciptakan dunia, menciptakan Adam, ada Yesus di dalam diri Bapak ya? Ada. Kalau waktu Yesus di dunia, siapa yang di dalam? Bapak atau Yesus yang di dalam? Yesus itu menjadi manusia. Yesus jadi manusia, terus Allahnya kemana? Ntar dulu. Allahnya kemana? Ntar dulu. Ketika Ya. Allah menjadikan langit dan bumi, Yesus belum menjadi manusia. Tapi sudah bersama. Dia ada di dalam Allah. Iya ada di dalam Allah, tapi kan ibu udah bilang di dalam Allah. Ketika Yesus jadi manusia, Allah ada di mana? Di luar apa di dalam? Allah tetap Coba. ada di dalam dia. Nah, Yesus jadi manusia, Allah di dalam Yesus. Saya catat loh nih. Nanti saya bacakan ya. Nah, Allah di dalam Yesus. Nah, oke ya. Kalau Roh Kudus itu apa yang di dalam, apa yang di luar? Yesus atau Roh Kudus? Roh Kudus itu dah yang diberikan Yesus kepada umatnya. Karena dia Roh Kudus itu berarti dari dalam keluar gitu. Roh Kudus dari dalam keluar. Pokoknya gini ayatnya. Aku memberikan kepadamu roh penghibur. Ya, Roh Kudus ini ada di mananya Yesus, Bu, atau berpisah nggak dengan Yesus? Itu pertanyaannya. Bisa jadi satu. Berarti ada di dalam Yesus atau di luar Yesus? Ya di dalam. Berarti ada dua roh di dalam Yesus ya, Roh Kudus dan Roh Allah Bapa ya. Ibu sebenarnya. Yaudah saya bacain deh, saya bacain. Pernyataan Ibu Yulia teman-teman, Yesus bukan Allah ya, Yesus bukan Allah. Nah, catat teman-teman. Tapi Allah adalah Yesus. Ingat, Yesus bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Nah, Bapa adalah Allah, tapi bukan Yesus. Yesus di dalam Bapa ketika Yesus belum ada. Yesus jadi manusia, Bapa yang ada di dalam Yesus. Yesus jadi Allah di dalam Yesus, Roh Kudus juga di dalam Yesus.
Nah, jadi teman-teman udah paham kan ajaran Kristen yang diimani Bu Yulia? Nah, Yesus bukan Allah. Ini nih harus dipahami nih. Yesus itu bukan Allah, tapi Allah adalah Yesus. Bapa adalah Allah, tapi bukan Yesus. Yesus di dalam Bapa, kemudian jadi manusia, Bapa gantian di dalam Yesus. Nah, Belum paham, Roh Bu. Kudus itu ada di dalam diri Yesus. Begitu teman-teman. Paham nggak teman-teman? Ya, benar, Kalau nggak benar, paham ya Bu. sudah. Ya itu dah. Paham, Bu. Camor, bantuin Camor. Paham. Selamat Harus malam, paham. Camor. Harus paham kalian harus paham. Sekarang gini, Bu Yuli. Di dalam kitab Anda itu ada kata Allah. Allah itu apa sih? Maaf ya, saya lagi 15 menit, saya harus berhenti ya. Bu Yuli kasihan ya. Semangat Bu Yuli ya menginjili ke seluruh makhluk ya. Terima kasih atas diskusi santunnya. Berarti Bu Yuli ya. Ya sayang, ya sayang. Tawa aja. Iya cantik. Assalamualaikum, Makasih. Mbak Tapi Yuli. saya sayang sama Bu Yuli. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata ya saya yang salah ya. Tadi itu saya kenapa ngegas karena saya menghadapi saudara ibu yang tantrum. Kalau orangnya seperti ibu ini, saya enggak mungkin lah tantrum. Kita berbeda kok. Silakan ibu imani iman ibu, saya akan imani iman saya. Kalau penjelasan ibu seperti itu ya mau diapakan lagi? Saya mencintai ibu, mengasihi ibu sebagai satu NKRI dengan ibu. Enggak mungkin saya larang-larang kan ibu menyembah kepada Yesus yang bukan Allah tapi Allah adalah Yesus. Iya. Saya nggak bisa berdebat kalau semua mau ngomong, saya harus keluar kalau Iya, ibu harus istirahat juga. Pertama, minum air putih banyak-banyak, Bu, biar ibu ketika diskusi ini tenaganya bisa full gitu. Saya ini menghargai jawaban ibu. Saya tidak masalah dengan apa yang ibu jawab karena itu keyakinan ibu. Saya tidak boleh melarang kok. Karena ibu diizinkan kok di Indonesia ini menjadi seorang Kristen. Yang penting kalau ibu mau bertanya tentang Islam, tanya sama orang Islam. Karena kami juga kalau bertanya tentang Kristen, tanyanya sama orang Kristen. Karena kami kan tidak punya Roh Kudus, gitu. Tapi Roh Kudus bukan Bapa ya? Bapak. Roh Kudus itu, Roh Kudus Bapak Bu, saya catat lagi nih, tunggu bentar, saya tambahin catatan saya bentar. Ibu, saya sudah pusing ini Bu, jangan dimuter-muterin lagi. Ibu nggak boleh pusing, Ibu guru saya, Ibu itu ngajarin saya, jangan Ibu pusing sayang, saya yang harus pusing. Jawabannya ibu tuh ibu yang harus pikirin itu gitu loh. Ibu itu luar biasa loh. Orang seperti ibu ini wajib kita sayangi dan cintai. Mampu bersabar menjawab pertanyaan muslim. Luar biasa. Saya mencintai Bu Yulia ini adalah salah satu teman Kristen yang luar biasa. Beliau mau menjawab pertanyaan kita walaupun beliau sudah lelah, sudah mengantuk. Luar biasa. Ini kita hargai dan kita cintai Bu Yulia ini. Ya. Begitu saya Bu. Bapak. Sekarang Jadi saya Yesus pamit Bapak. dulu ya, saudara-saudaraku semua. Silakan. Ya, Besok, ya. besok saya undang lagi ya Mbak Oke. Yuli. Bu Yulia kalau mau tanya tentang Islam, insya Allah tanyakan kepada kami. Kalau kami mampu jawab, kami jawab. Kalau enggak, ya kami enggak bisa sembarangan menjawab, Ibu. Makasih sebelumnya, mohon maaf ya Bu kalau ada kata-kata saya yang tidak nyaman Ibu dengar. Selamat malam, sehat-sehat selalu, salam toleransi. Bu, ya terima Iya. kasih. Iya Bunda sayang, makasih banyak Bunda Ya, cantik, segera Bunda buruan cantik. mualaf ya. Segera buruan mualaf. Enggak usah Bang, kita bukan Islamisasi. Mualaf hidayah itu dari Allah. Betul. Iya, segera. Bang Camor, Jadi selamat gini, malam. jadi